Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memamerkan capaian 3 bulan menjabat di DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, memuji kinerja Heru Budi lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ia mengaku mengapresiasi memang Heru lebih baik, lebih ada progres dibandingkan pejabat sebelumnya. Heru jangan berpuas diri karena masih banyak PR yang menunggu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPD PDIP DKI Jakarta itu meminta Heru juga memperhatikan penanganan banjir secara mikro. Menurutnya perlu ada pemasangan setil di beberapa tempat. Menurutnya banyak permukiman padat penduduk tidak memiliki saluran air yang baik, sehingga permukiman tersebut terkena banjir. Masih banyak permukiman padat penduduk tidak punya saluran air. Edukasi juga warga terkait jangan buang sampah sembarangan, terutama di kali. Ia menyebut ada beberapa daerah yang rawan banjir karena tidak ada saluran air di permukiman. Heru Budi Hartono sebelumnya memamerkan capaian kerja selama 3 bulan menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Heru menyebut capaian itu diraih berkat kerja bersama jajarannya bersama seluruh pihak. Heru menyebutkan sebelum dilantik pada Oktober 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta telah membangun ratusan taman di berbagai wilayah kota Jakarta. Setelah dirinya memimpin Jakarta, pembangunan taman terus digencarkan, di antaranya pembangunan jalur hijau Pergudangan Pejagalan, Jakarta Utara, dan Taman Sensori Kamal di Jakarta Barat. Heru juga menyinggung soal proyek Sodetan Ciliwung yang disebutnya telah selesai. Kedepannya, ia akan melakukan percepatan terhadap penyelesaian normalisasi Ciliwung. Yang pertama adalah penyambungan pipa yang kedua sudah selesai. Tinggal menyambung sekian senti tadi sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Namun, usai Heru dipuji oleh PDIP dan juga pamer pencapaian, Jakarta ditimpa banjir. Banjir terjadi sejak Minggu hingga Kamis hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat 2 ruas jalan dan 5 RT terendam akibat hujan yang melanda pada Kamis pagi. Sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya diketahui dilanda hujan sejak Kamis dini hari. Adapun titik yang merendam Jakarta berada di wilayah Jakarta Barat. BPBD melaporkan tidak ada pengungsi akibat jalan tersebut. BPBD mengarahkan personel untuk memonitor kondisi banjir dan mengkoordinir unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Heru juga sempat berharap banjir di sejumlah wilayah yang mencapai ketinggian 1 meter agar cepat surut. Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta, banjir mencapai 1 meter terjadi di Kelurahan Cawang, Kampung Melayu, dan Bidara Cina. Heru mengatakan petugas berusaha mengurangi genangan di titik-titik yang masih terendam banjir. BPBD sebelumnya melaporkan penambahan wilayah terendam banjir akibat hujan yang melanda Jakarta. Ada 48 RT dan 1 ruas jalan yang tergenang. Berdasarkan laporan BPBD, banjir tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 20 hingga 130 cm. BPBD DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agustiono mengatakan, pihak Pemprov DKI Jakarta masih menargetkan banjir surut dalam 6 jam. Adapun ini disampaikan saat memantau ketinggian air pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Pemerintah sebelumnya mengatakan 6 jam surut. Pemprov DKI Jakarta akan berusaha sama-sama berdoa agar banjir tidak terjadi dengan curah hujan yang sedemikian ini. Meskipun demikian, ia juga membanggakan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengurangi dampak air hujan dan penanggulangan banjir. Lebih lanjut, Joko menyebut bahwa banjir di Jakarta masih dalam kategori aman. Adapun penyebab banjir yang muncul akhir-akhir ini karena cuaca. Mungkin 10 hari ke belakang hampir tiap hari 24 jam hujan. Pada hari ini masih di bawah normal, artinya bahwa program penanggulangan banjir bisa dikatakan berhasil. Sebelumnya, Anies membuat KPI yang berisi target agar banjir surut dalam waktu 6 jam. Tidak hanya itu, ia juga menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020. Ingup tersebut memuat tentang pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini percepatan program penanganan banjir Jakarta, hingga memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada beroperasi dalam kapasitas optimal. Jadi saya sampaikan sebagai arahan 2 indikator suksesnya. 1,
tidak ada korban, semua warga selamat, dan 2 genangan harus surut dalam 6 jam.